Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai kebudayaan dan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah dan Abbasiyah. Adapun pembahasan di sini dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan perpustakaan serta perkembangan penerjemahan dalam Islam. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan kebudayaan, kesenian dan peradaban pada masa Islam. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan arsitektur pada masa keemasan Islam. Yang pertama yaitu perpustakaan dan penerjemahan. Perpustakaan adalah sebuah ruangan bagian dari sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku atau terbitan lainnya yang biasa disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca. Sedangkan perpustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian dari kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Di sini kami mengelompokkan perkembangan perpustakaan menjadi 3, yaitu pada masa kenabian dan Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, dan masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu masa kenabian dan Khulafaur Rasyidin. Masa kenabian diduga menjadi awal dari kemunculan dan perkembangan kepustakaan Islam. Dalam hal ini, perkembangan kepustakaan Islam dikelompokkan menjadi 2, yaitu tradisi teks dan tradisi konteks. Untuk tradisi teks sendiri, kepustakaan Islam mengalami perkembangan dengan adanya hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Dengan adanya hal tersebut, maka tradisi kepenulisan mulai berkembang pada masa kenabian. Selanjutnya yaitu tradisi konteks. Untuk tradisi konteks sendiri, hal ini didukung oleh adanya dorongan-dorongan dari bidang sosial, politik, ekonomi, dan persebaran budaya. Dengan adanya 2 hal tersebut, maka perkembangan kepustakaan pada masa kenabian dan Khulafaur Rasyidin terus berkembang dan selanjutnya mengalami perkembangan pesat pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah dilakukan penyimpunan dan penulisan hadis secara resmi di bawah perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini tradisi penerjemahan telah menjadi tradisi bagi kekhalifahan di bawah komando Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Selain itu, kajian-kajian fikih dan tasawuf terus berkembang pada masa ini. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, para khalifah dan keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan kepustakaan dalam Islam. Hal ini tercermin dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh para khalifah demi mendorong serta mewujudkan perkembangan kepustakaan yang lebih baik lagi. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, didirikan perpustakaan Bait al-Hikmah di Baghdad, Irak, atas saran dari Yohana dari Syria. Perpustakaan ini dibangun karena adanya perkembangan dan penerjemahan ilmu serta kajian yang semakin pesat. Pada masa ini banyak dilakukan penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Pada masa ini ada 3 faktor utama yang mendorong perkembangan kepustakaan. Yang pertama yaitu dukungan dan peran dari para pemerintah atau para khalifah. Kemudian yang kedua, perkembangan tradisi penerjemahan buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab serta semangat dari para masyarakat, khususnya para cendekiawan dan sastrawan. Pada masa ini banyak dilakukan penerjemahan buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Adapun contohnya yaitu pada fase pertama, yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rashid, dilakukan banyak penerjemahan karya-karya dalam bidang filsafat. Dalam fase kedua yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun hingga Khalifah Al-Ma'mun banyak diterjemahkan buku-buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Kemudian pada fase ketiga banyak dilakukan penerjemahan dalam bidang-bidang ilmu lain yang semakin luas dan semakin besar. Saya Nurlita Marta Nisa dengan NIM 230605110032. Di sini saya akan menjelaskan
Pembahasan yang kedua yaitu kesenian, kebudayaan, dan peradaban. Yang pertama yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban telah dicapai, mulai munculnya gerakan pemikiran dalam Islam serta terbentuknya organisasi pemerintahan Islam seperti lembaga politik, lembaga tata usaha negara, lembaga keuangan, dan juga lembaga kehakiman. Selain kemajuan peradaban, pada masa Khulafaur Rasyidin, seni dan kebudayaan Islam juga mencapai puncaknya. Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pelindung seni dan sastra, puisi, musik, dan juga seni rupa berkembang pesat, menciptakan warisan budaya yang masih terasa hingga saat ini. Kebijakan pemeliharaan dan dukungan terhadap seniman dan budayawan menjadi ciri khas peradaban Islam pada masa ini. Yang kedua yaitu pada masa Umayyah. Ekspansi yang berhenti pada Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali oleh Daulah Bani Umayyah ini. Di zaman Muawiyah Ibnu Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Tunisia dapat ditaklukkan. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang, mulai dari bidang administrasi dan pemerintahan, ilmu pengetahuan, sosial kemasyarakatan, seni budaya, dan juga ekonomi. Pada masa ini dilakukan juga penerjemahan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Dalam bidang budaya, berbagai bidang seni mengalami perkembangan mulai dari seni rupa, seni musik, seni kerajinan, dan juga seni lukis. Yang ketiga yaitu pada masa Abbasiyah. Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang dimiliki Khalifah Harun al-Rashid digunakan untuk kepentingan sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, pendidikan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga kesastraan. Dalam masa ini, banyak bidang mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa keemasan. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai mencapai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Adapun dalam bidang kesenian dan budaya, kesenian seperti seni kaligrafi, seni musik, dan juga kesastraan mengalami perkembangan yang pesat. Perkenalkan, nama saya Maizallatul Bariza dengan NIM 230050511045. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur pada masa keemasan Islam. Arsitektur pada masa keemasan Islam merupakan salah satu pencapaian puncak dalam sejarah seni dan arsitektur dunia. Arsitektur Islam menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi arsitektur sebelumnya dengan inovasi dan estetika baru yang unik. Arsitektur Islam berdasarkan wujud dan penampilannya merupakan gambaran dari waktu yang telah diisi oleh kegiatan pergelaran bangunan-bangunan yang mana mereka secara khusus lahir dari suatu bentuk budaya baru Islam sebagai akibat dari turunkannya wahyu ilahi guna menyebarkan agama baru, yakni agama Islam. Arsitektur Islam telah mengalami evolusi yang kaya dan beragam sepanjang sejarah dari awal munculnya Islam hingga zaman modern. Arsitektur awal Islam didominasi oleh bangunan sederhana seperti masjid-masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Ciri khas arsitektur pada periode ini adalah sederhana, fungsional, dan didasarkan pada penggunaan bahan bangunan lokal seperti batu bata dan kayu. Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah merupakan contoh masjid-masjid awal yang memiliki struktur sederhana dengan ruang terbuka dan atap taman. Periode klasik Islam ditandai oleh pembangunan masjid-masjid megah, istana-istana mewah, dan pembangunan bangunan monumental lainnya di seluruh wilayah yang dikuasai oleh peradaban Islam. Arsitektur masjid-masjid klasik pada periode ini menampilkan penggunaan kubah, lengkungan, dan kolom sebagai elemen utama. Dan dengan hiasan kaligrafi dan motif geometris yang kaya. Contoh terkenal dari arsitektur klasik Islam termasuk Masjid Katedral Cordoba di Spanyol, Masjid Agung Samarra di Irak, dan Masjid Isfahan di Iran.
Adapun periode ini ditandai oleh pengaruh yang kuat dari budaya barat dan revolusi industri yang menyebabkan perubahan signifikan dalam gaya dan teknik arsitektur Islam. Pembangunan masjid-masjid megah terus berlanjut, tetapi seringkali menampilkan pengaruh barat dalam desain dan dekorasi. Contoh dari periode ini termasuk Masjid Besar Sheikh Zayed di Abu Dhabi yang menampilkan penggunaan material modern dan teknologi canggih dalam konstruksi. Arsitektur Islam kontemporer mencakup berbagai gaya dan pendekatan desain, dari yang tradisional hingga yang modern dan inovatif. Pembangunan masjid-masjid modern seringkali menampilkan desain yang mencerminkan identitas Islam sambil mengintegrasikan teknologi dan konsep-konsep arsitektur yang canggih. Contoh-contoh arsitektur Islam kontemporer termasuk Masjid Sheikh Zayed di Abu Dhabi, Dubai, Masjid Nabawi yang sedang direnovasi di Madinah, dan Masjid Istiqlal Jakarta. Arsitektur pada masa kemasan Islam mencerminkan kekayaan budaya, intelektual dan spiritual umat Islam pada waktu itu. Dengan menggabungkan elemen tradisional dengan inovasi yang baru, arsitektur Islam berhasil menciptakan warisan seni yang luar biasa yang tetap mempesona dunia hingga saat ini. Berikut adapun beberapa karakteristik utama arsitektur pada kemasan Islam. Yang pertama adalah masjid-masjid agung. Salah satu ciri khas arsitektur Islam adalah masjid-masjid yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Yang kedua, kubah dan menara. Kubah dan menara menjadi elemen paling penting dalam arsitektur Islam, karena kubah biasanya digunakan sebagai penutup ruang doa di dalam masjid, sementara menara atau yang biasa disebut minaret sebagai tempat untuk azan dan sebagai penanda keberadaan masjid. Yang ketiga, geometri dan motif abstrak. Arsitektur Islam seringkali menampilkan motif geometris yang kompleks dan abstrak seperti mozaik, kaligrafi, dan ukiran. Yang keempat, penggunaan materi lokal. Arsitek Islam cenderung menggunakan material lokal untuk membangun struktur mereka, seperti batu bata, batu alam, dan kayu. Penggunaan materi lokal ini tidak hanya mempengaruhi estetika bangunan, tapi juga mencerminkan nilai-nilai ekologis dan keberlanjutan. Yang kelima, simetris dan proporsi. Arsitektur Islam seringkali menekankan simetri dan proporsi yang harmonis. Bangunan-bangunan seringkali memiliki tata letak yang simetris dengan fokus pada proporsi yang seimbang antara berbagai elemen arsitektural dan sebagainya. Dengan demikian, arsitektur Islam telah berkembang dan berubah sepanjang sejarah, mencerminkan pengaruh budaya, teknologi, perubahan sosial politik dari masa ke masa. Meskipun terjadi evolusi, arsitektur Islam tetap mempertahankan elemen-elemen khasnya seperti kubah, lengkungan, kaligrafi, dan hiasan geometris yang menjadi ciri khasnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.